Novel Kansa karya Cawija episode 6 Kebenaran. Apa? Zidan terkaget dengan jawaban Kansa sampai berteriak, Tidak bisa kak, aku tak bisa. Kalau kita menikah, bagaimana dengan Kak Zoya nanti? Tidak ada satu keluarga yang mempunyai dua menantu dari keluarga yang sama. Tidak, aku tidak bisa. Zidan berkata sambil menggeleng-gelengkan kepalanya berulang. Kau sudah mengambil keperawananku. Siapa lelaki yang akan menikahiku dengan kondisiku ini? Kau benar-benar jahat, Zidan. Kau menghancurkan masa depanku. Kansa kembali dalam isaknya. Atau jangan-jangan kakak memang menjebakku, sengaja membiarkan aku mabuk dengan teman-teman Kak Kansa, lalu menjebakku dengan semua ini. Karena sungguh, aku tak ingat apapun semalam, dan aku tak merasa melakukan semua itu. Jawab Zidan yang sekarang menatap Kansa penuh curiga. Setelah semua bukti ini, kau masih bisa mengelak. Kau bahkan menuduhku telah menjebakmu, ungkap Kansa dengan wajah memelasnya. Aku berada satu kamar denganmu. Kau lihat betapa kacaunya gaunku. Dan darah ini, siapa lagi kalau bukan kau yang melakukannya? Kau bahkan tak berpakaian tadi. Apa kau masih saja mengelak dengan semua ini? Ibu Kansa lagi. Aku tak akan percaya begitu saja. Aku akan lihat rekaman CCTV. Dan ya, kita akan ke rumah sakit untuk melihat benarkah Kak Kansa sudah kehilangan keperawanan seperti yang kakak katakan. Lakukan apapun yang kau mau untuk membuktikan sendiri kejahatanmu. Aku pastikan kau sendiri yang akan malu nanti, karena aku yakin tak ada yang berani melakukan ini. Semua teman-temanku adalah orang baik. Aku telah mengenal mereka lama, dan tak ada satupun yang berpikiran bejat sepertimu, walau keadaan mereka sangat mabuk, kata Kansa sambil berdiri menantang Zidan. Dan ya, jika kau tak mau bertanggung jawab atas semua ini, aku akan pastikan hidupmu akan berakhir di dalam penjara, mempertanggungjawabkan perbuatanmu yang keji ini. Laki-laki Kansa menitikkan air matanya, menatap Zidan penuh dengan rasa kebencian. Pagi itu juga, setelah berganti pakaian, keduanya pergi ke ruang handle CCTV untuk melihat semua kegiatan di lantai 3 saat pesta tadi malam. Ternyata, CCTV pada saat acara tersebut sengaja dimatikan oleh Zidan sendiri karena dia tak mau papanya tahu bahwa hotelnya telah digunakan untuk pesta, apalagi membawa alkohol di dalamnya. Melihat teman-teman Kansa membawa beberapa minuman dengan cepat, Zidan malam itu pergi ke ruang CCTV untuk menyuruh petugas mematikan CCTV di lantai 3 dan menghidupkannya kembali di jam 2 pagi, waktu yang diperkirakan pesta sudah selesai dilaksanakan dan tidak akan menjadi masalah ke depannya untuk Zidan. Tapi Zidan salah. Ternyata sikapnya ini malah menjerumuskannya dalam lubang hitam. Dia tak mengetahui apa saja yang dia lakukan semalam, dan satu-satunya jalan untuk membuktikan semua adalah membawa Kansa ke rumah sakit untuk mengecek apakah dia masih perawan atau tidak. Dan itu akan membuktikan semuanya, apakah Zidan dan Kansa malam itu benar-benar melakukan malam panjang bersama atau tidak. Berdasarkan pemikiran Kansa yang malam itu sama-sama mabuk, dia tak ada pikiran lain selain Zidan yang melakukannya, karena pagi itu pria yang Kansa lihat bersamanya adalah Zidan dengan segala bukti yang mengarah ke sana. Sementara Zidan masih tak percaya dengan semuanya, meski pagi itu sudah jelas-jelas dia berada di kamar bersama Kansa dengan bertelanjang dada. Selama ini Zidan tak pernah bermain wanita. Kenakalan yang dilakukan hanya sebatas minum minuman alkohol dan juga menghabiskan uang papanya. Tak pernah ada niat dalam hidupnya untuk menghabiskan malam dengan wanita, kecuali dia sudah menikah. Dia tak ingin melecehkan wanita. Dia menganggap wanita adalah sesuatu yang perlu dilindungi dan dihormati, bukan untuk dilecehkan atau disakiti. Untuk itu, Zidan cukup kaget ketika dia berada satu kamar dengan Kansa dengan kondisi yang kacau pagi itu. Keduanya sudah sampai di rumah sakit. Zidan meminta pemeriksaan privat untuk Kansa, dan Zidan menunggu Kansa diperiksa masih di satu ruangan yang sama, takut-takut kalau Kansa mensabotase hasil pemeriksaannya. Rumah sakit dan dokter yang memeriksanya juga dokter dari Zidan kenal, sehingga kecil kemungkinan jika Kansa berbohong dengan hasil tesnya. Bagaimana dok? Tanya Zidan kepada dokter yang baru saja memeriksa Kansa. Kansa juga terlihat berjalan ke belakang dokter yang baru saja memeriksanya. Aku sudah memeriksanya.
Memang benar, ada robekan di selaput darahnya. Bahkan masih tersisa darah di beberapa bagian robeknya selaput tersebut. Terasa jantungnya berhenti. Zidane hanya bisa diam sambil menundukkan kepalanya. Dia sangat mengenal dokter tersebut, karena dia adalah salah satu dokter kepercayaan keluarganya ketika anggota keluarganya sakit. Apa ini semua masih belum cukup untukmu, Zidane? Aku tak mengarang cerita atau menjebakmu. Aku benar-benar hancur sekarang, kata Kansa yang terisak lagi. Tak ingin Kansa meluapkan semuanya di ruang sang dokter. Zidane pun segera menarik Kansa untuk pergi. Dokter, maafkan aku harus segera pergi, dan aku mohon, rahasiakan semua ini dari keluargaku. Zidane menatap dokter itu dengan tatapan memohon. Baik Tuan Muda, saya akan merahasiakan ini dari siapapun, tenang saja. Saya akan menambahkan uang untuk biaya pemeriksaan ini di rekening Anda nanti. Terima kasih dokter. Zidane pun segera menarik Kansa keluar. Di dalam mobil, Zidane dan Kansa sama-sama duduk di depan. Belum melajukan mobilnya, Zidane menggenggam erat kemudi mobil dengan hati kesal. Maafkan aku kak, aku hilaf. Semua di bawah alam sadarku. Akhirnya Zidane memecah keheningan. Aku pikir semua bukan murni salahmu. Aku juga terlalu mabuk malam itu. Aku juga tak mengingat apapun malam itu. Yang aku tahu, hanya pagi hari aku sudah berada bersamamu. Jawab Kansa dengan nada getir. Aku pun tak akan memaksamu menikahiku. Maaf, tadi pagi aku tersulut emosi karena keadaanku. Zoya dan Hafsa saling mencintai. Tak mungkin juga kita menikah. Kau benar, tak mungkin ada dua menantu dari satu keluarga. Imbu Kansa lagi. Lalu bagaimana dengan Kak Kansa nanti? Aku akan menunggu sampai ada seorang pria yang mau menjadi suamiku dengan keadaanku yang sudah pernah melewati malam panjang dengan seseorang dan mengetahui betapa rendahnya diriku. Kansa mulai meneteskan air mata lagi. Tapi bagaimana nanti jika aku hamil, Zidane? Tanya Kansa lagi yang mulai bimbang. Dengan tegas Zidane menatap Kansa. Maka aku akan bertanggung jawab dengan anak yang Kak Kansa kandung, karena bagaimanapun dia adalah anakku. Lalu bagaimana dengan Zoya? Dia pasti bisa mengerti nanti. Aku akan bicara padanya jika kakak benar-benar hamil. Jawab Zidane dengan wajah tegas, berusaha menyembunyikan kekhawatiran akan hancurnya keluarganya nanti karena perbuatannya. Bersambung.